Oke, welcome guys, welcome back with me. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan atau belajar bahasa Inggris menggunakan website Daily Grammar. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menggunakan Daily Grammar ini sendiri? Yuk ikutin tipsnya dari saya. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Chrome, ya, membuka web. Kita isi Daily Grammar. Daily Grammar. Nah, di sini kita klik website dailygrammar.com. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini kita klik bagian tengah ini, bagian pojok atas. Nah, di sini terdapat beberapa menu ya, terdapat beberapa hal. Yang pertama ada buku kerja berkaitan dengan e-buku yang bisa kita akses untuk belajar, terus juga arsip pelajaran, ada glosarium. Nah, kita klik bagian arsip pelajaran. Nah, di sini ada Daily Grammar Lesson Archive. Di sini memuat banyak hal ya. This arsip ini berisi tautan ke semua pelajaran tata bahasa dan kuis gratis. Ada grammar lesson dan juga quizzes. Dan ini semuanya free, tanpa berbayar. Nah, kita bisa menggunakan Daily Grammar ini untuk belajar. Nah, belajar apa aja banyak. Kita bisa belajar verbs, nouns, pronouns, adjective, and etc. Oke, yang pertama kita bisa pilih lesson 1 sampai 150, lesson 151 sampai 300, lesson 301 sampai 440. Nah, pertama kita klik yang lesson 1 sampai 150. Nah, di sini ada beberapa pelajaran ya. Di sini ada beberapa lessons. Yang pertama ada verbs, ada nouns, pronouns, adjective, adverbs, preposition, conjunction, interjection, review, subject and verb, predicate nominative, direct object, transitive and intransitive verbs, oppositives, nouns of address, pronouns. Nah, mungkin contohnya kita bisa belajar tentang preposition. Nah, kita klik preposition, kita mau memilih. Nah, di sini lesson of preposition. Di sini akan dijelaskan. Preposisi is a word that begins a prepositional phrase and shows the relationship between its object and another word in a sentence. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada beberapa contoh list of common words that can be used as prepositions seperti about, above, actors, dan lain sebagainya. Example dalam kalimat dan lain sebagainya. Nah, terus di sini juga ada contoh soal. Instruction, kita disuruh untuk menemukan find the prepositional phrase in the following sentence. Nomor 1, Jim painted a picture on the wall of the house. Nah, kita mencari preposition di sini. Kalau sekiranya kita sudah bisa menemukan di mana letak preposisinya, ya, kita perlu meyakinkan jawaban kita ini benar atau enggak melalui show answer. Jim painted a picture on and off. On and off ini berarti adalah preposition. Lalu yang kedua, I like to lie in the shade of the apricot tree and think of the jobs for the day. Show answer. Berarti in, of 2 kali, and for. Ini termasuk dalam preposition. Nah, dan berikut juga dengan ketiga contoh soal. Nah, terus kalau kita mau belajar yang lainnya, bisa klik dengan previous lessons. Kuis untuk pelajaran. Nah, di sini selain preposition ada conjunction. Nah,
kalau kita tidak ingin belajar, mungkin kita hanya ingin melakukan kuis. Oke, langsung saja contohnya kita memilih quiz adjectives. Kita pilih salah satu. Kita klik quiz. Nah, di sini langsung terdapat beberapa quiz yang kita kerjakan. Find all the adjectives in these sentences. Our first idea met with many strong complaints. Nah, di sini adjektifnya itu mana kira-kira? Nah, show answer. Our first and many strong. Ini termasuk ke dalam adjective dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus juga kita kira-kira mau belajar lesson berapa? Nah, di sini kalau di pronounce ini terdapat lesson 21, 22, 23 dan lain sebagainya. Kita tinggal memilih kita mau belajar lesson apa. Contohnya lesson 24. Nah, part of speech pronouns. The personal pronouns myself, yourself, himself, herself dan lain sebagainya. Terus di bawah juga tetap pasti akan ada contoh soalnya. Terus contohnya kita akan belajar pronoun lesson 21. Nah, di sini terlebih dahulu akan dijelaskan pronouns itu apa. A word that replace a noun or a group of words used as a noun dan lain sebagainya. Mungkin nanti di lesson 22, 23 ini akan berangsur ketika tadi sudah dijelaskan pengertian definisi dari pronoun sendiri, lalu juga bisa dilanjutkan dengan ciri-ciri pronoun seperti apa, karakternya, terus contoh soalnya, contoh kalimatnya seperti apa, contoh katanya seperti apa dan lain sebagainya. Itu tadi lesson 1 sampai 150. Nah, lalu kita belajar tentang lesson 151 sampai 300. Nah, ini banyak. Tetap ada adjective, adverbs, indirect object, conjunctions, verbal, gerund, noun infinitives, participle, adverb, verbs review, clauses, non-clauses dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi gitu. Contohnya kita akan belajar participle. Nah, participle is a verbal and is used as an adjective. Nah, example-nya apa? Seperti ini: played, broken, brought, sung, seeing, having, sing dan lain sebagainya. Pun juga pasti akan ada contoh soalnya seperti itu. Nah, jika teman-teman semua ingin belajar kuisnya langsung, bisa langsung mengeklik kuis seperti yang dijelaskan di atas tadi. Lalu kita bergeser ke lesson 301 sampai 440. Nah, di sini ada capitalization and punctuation, periods, commas, quotation marks, semicolons, colons, italics, underlining, dashes, parentheses, slash dan lain sebagainya. Ini tingkatannya juga lebih tinggi lagi. Ya, contohnya kita capitalization. Kita belajar lesson 319. Nah, di sini. Atau kalau tidak kita belajar lesson yang paling awal dulu, capitalization. Nah, capitalization. The first word of a sentence. Contohnya T in the word in the sentence the lessons begin tomorrow. Biasanya kapital, penggunaan huruf kapital biasanya ada di depan kalimat, kalau tidak gitu setelah tanda titik. Ya, di bawahnya juga ada contoh soal. Capitalize each word that needs a capital letter. Biasanya dimulai dari huruf depan. You don't seem to understand. Berarti Y di sini harus menggunakan kapital, harus menggunakan Y besar. Why didn't you ask me? Harus menggunakan W yang besar. The boy will be punished for his wrongs. Harus menggunakan T yang besar dan lain sebagainya. Nah, lalu frequently asked question di sini kebanyakan kira-kira
di dunia perbahasa Inggrisan ini kira-kira yang sangat banyak dipertanyakan itu apa? Nah, di sini ada pertanyaan why is grammar important? Kenapa grammar itu sangat perlu? Lalu can you help me with commas? Lalu penggunaan is versus are, a versus an, bad versus badly, dan lain sebagainya. Contohnya why is grammar important? Nah, grammar lays the, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan mengapa grammar itu sangat perlu. Grammar makes written content more readable and in turn more interesting, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah lengkap kalau teman-teman semua mau belajar tentang bahasa Inggris, tentang grammar dan lain sebagainya pun juga pasti akan ada kuisnya. Kuisnya pun juga nggak serta-merta yang sekiranya bisa kita kerjakan sendiri, lalu nanti hasilnya kita terka-terka sendiri kira-kira benar atau enggak. Nah, kita juga bisa melihat langsung jawaban dari pertanyaannya. Audio Jungle.